Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai pecahan materi kelas 7 SMP part 1. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai membandingkan pecahan. Sebenarnya pada materi pecahan ini ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama itu membandingkan pecahan pada video ini. Kemudian penjumlahan dan pengurangan pecahan, dan perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yuk, langsung saja kita mulai. Langsung saja kita masuk pada contoh soalnya ya. Contoh soal pertama, nyatakan bentuk pecahan dari A. Jadi ini ada gambar persegi panjang, segitiga, dan persegi panjang juga. Kita akan menentukan bentuk pecahan tersebut. Nah, ya ini persegi ya. Nah, sekarang kita lihat kalau bentuk pecahan dari yang ini apa ya? Di sini kita lihat terdapat ini satu persegi ini dibagi menjadi 4 bagian dan satu bagiannya berwarna dan 3 bagian lainnya tidak. Jadi bentuk pecahannya adalah untuk menyatakan gambar ini 1/4 karena satu bagian yang berwarna dari 4 bagian. Jadi 1/4. Kalau misalnya yang B ini bagaimana ya? Di sini pertama kita lihat terbagi menjadi 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 bagian, di mana ada satu bagian yang diwarnai. Jadi untuk menyatakan pecahan tersebut adalah 1/4 juga. Nah, kalau yang C ini bagaimana ya? Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 bagian di mana 2 bagian itu diwarnai, berarti 2/1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya 2/6 kalau kita sederhanakan menjadi 1/3. Dimaksud dari disederhanakan adalah di sini pembilangnya 2, penyebutnya 6. Nah, untuk menyederhanakannya kita lihat kedua bilangan ini dapat kita bagi dengan bilangan berapa ya? Nah, jadi 2 dapat dibagi dengan faktor FPB-nya itu 2 dan 1. Jadi bisa bagi 2 atau 1, dan 6 ini bisa dibagi 2, 3, atau 1. Untuk menyederhanakan pecahan, kita harus memberikan perlakuan yang sama kepada pembilang dan penyebutnya. Jadi, kalau yang atas ini kita bagi 2, bawahnya kita juga harus bagi 2. Nah, jadi di sini kita akan membagi dengan 2, pembilang dan penyebutnya. Jadi 2 bagi 2 itu adalah 1, dan 6 bagi 2 itu adalah 3. Mudah ya? Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oh, jadi di sini ada namanya pecahan ekuivalen. Artinya itu pecahan yang relatif senilai. Misalnya di sini terdapat suatu persegi panjang. Ini kalau kita nyatakan dalam bilangan pecahan, nilainya itu adalah 1/2, di mana satu bagian yang diwarnai dari 2 bagian. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ketiga persegi panjang ini ukurannya terlihat sama, tapi menyatakan pecahannya itu bisa berbeda bentuknya. Kalau ini kan 1/2. Nah, kalau ini dari satu persegi panjang yang sama dibahagi 4, di mana kondisinya hanya 2 yang diwarnai dari 4 bagian tersebut. Jadi 2/4. Kenapa 1/2 dinyatakan senilai dengan 2/4? Jadi di sini kalau 1/2 kan tidak bisa disederhanakan lagi, sudah paling sederhana ini. Nah, kalau 2/4 ini masih bisa disederhanakan. Jika kita sederhanakan, kita harus memberikan perlakuan yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Jadi di sini jika kita melihat lagi angka 2 dan 4, pembilangnya 2, penyebutnya 4, kita bisa bahagi berapa ya? Nah, di sini
Oh, 2 bisa dibagi 2 dan 4 bisa dibagi 2 juga. Jadi kita akan sederhanakan. Kalau 2 dibagi 2 jadi 1. Pembilangnya jadi 1 per 4 bagi 2, 2. Nah, berarti kan kalau 2 per 4 disederhanakan jadi 1 per 2. Jadi, walaupun bentuknya berbeda, nilainya itu sama atau senilai. Nah, selanjutnya kalau 3 per 6 ini berarti dari 6 bagian, 3-nya diwarnai. Berarti 3 per 6. Nah, 3 per 6 ini dinyatakan senilai dengan 1 per 2 dan 2 per 4. Kalau misalnya kita sederhanakan 3 per 6, kita bahagi berapa ya? 3 itu selain bagi 1 kan kita bisa bahagi 3 ya. Kalau 6, selain bagi 6 dan 1 bisa bagi 3. Nah, kita bahagi 3. 3 dibagi 3 jadi 1 per 6 bagi 3, 2. Jadi, jika disederhanakan, tiga perseripannya ini memiliki nilai yang sama. Makanya dia dinamakan pecahan ekuivalen. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, kita akan membandingkan pecahan. Tentukan bilangan yang lebih besar antara A1 per 2 dengan 3 per 4. Bagaimana ya caranya? Jadi, caranya itu, untuk membandingkan kedua pecahan, kita akan menyamakan penyebutnya. Jadi, di sini penyebutnya ada 2 dan 4. Nah, jadi cara menyamakan penyebut, di sini kita lihat bilangan yang besar. Di sini 2 dan 4. Nah, kita lihat lagi nih. 2 ini bisa dikali berapa ya? Kemudian jadi 4. Oh, ternyata 2 ini bisa dikali 4. Jadi pembilangnya kan kita akan coba buat jadi 4 gitu. Oh, 2 kali berapa jadi 4 gitu. Oh, bisa 2 kali 2. Nah, jadi kita akan memberikan perlakuan yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Di sini pembilangnya 1, kita dikali 2, 2. Penyebutnya 2 dikali 2, 4. Jadi, pecahan 1/2 senilai dengan 2 per 4. Kita tidak mengubah nilainya, tapi kita mengubah bentuknya saja untuk membandingkan dua pecahan. Jadi, 2 per 4, kan kita akan menentukan bilangan yang lebih besar antara 1/2 dan 3 per 4. Kita akan menyamakan penyebutnya untuk membandingkan bilangan tersebut. Jadi di kondisi ini 1/2 telah kita ubah bentuknya menjadi 2 per 4. Jadi antara 2 per 4 dengan 3 per 4 mana yang lebih besar? Jawabannya adalah 3 per 4. Jadi jika terdapat dua bilangan pecahan ini, jika penyebutnya sudah sama, kita bandingkan saja pembilangnya. Jadi antara 2 dan 3, mana yang lebih besar? 3. Jadi, jawabannya adalah 3 per 4. Mudah kan? Kemudian, yang B ini 2 per 3 dengan 4 per 5. Nah, jika kita lihat, angka yang paling besar itu kan 5. 5 ini faktornya itu, FPB-nya itu 5 dan 1. Jadi, kalau misalnya 3 tidak bisa dikali dengan A, angka berapa sama dengan 5, kan tidak ada ya. Untuk menemukan pembilangnya, kita langsung kalikan saja 3 dikali 5. Jadi, di sini kita ubah 2 per 3 ini menjadi penyebutnya 15, jadi kita harus mengkalikan dengan 5. Nah, jadi kita akan memberikan perlakuan yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Jadi di sini kita kali 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian, yang 4 per 5 juga kita ubah menjadi penyebutnya menjadi 15. Nah, 5 dikali berapa ya menjadi 15? 5 dikali 3. Jadi kita akan mengkalikan 3 untuk
Pembilangnya 4 dan penyebutnya 5. Jadi di sini 4 dikali 3, 12. 5 dikali 3, 15. Kemudian kita akan bandingkan 10/15 dengan 12/15. Jadi 10/15 dan 12/15 mana ya yang lebih besar? Tentu saja yang pembilangnya lebih besar. Jadi yang lebih besar itu adalah 12/15. Kemudian contoh soal yang ketiga, dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, dan kurang dari, kita akan membandingkan pecahan berikut. Yang A ini ada 5/X dan 3/X. X itu adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini penyebutnya itu X. Penyebutnya itu sama, adalah X. Pembilangnya itu yang memiliki nilai yang berbeda. Nah, kalau penyebutnya kan sudah sama, berarti kita tinggal membandingkan pembilangnya kan. Jadi di sini kita lihat pembilangnya itu 5 dan 3. Dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Berarti jawabannya 5 lebih dari 3 kan? Nah, jadi jawabannya 5/X lebih dari 3/X. Mudah kan? Kemudian yang B ini 3/X dan 3/Y. Pembilangnya yang sama tapi penyebutnya berbeda. Di mana X dan Y itu bilangan bulat positif, X-nya itu lebih dari Y. Berarti ini lebih dari Y. X-nya ini lebih dari Y. Nah, kita asumsi saja ya. Misalnya di sini kita ganti angka X dengan 5 dan Y itu 6. Nah, coba misalnya di sini kita punya asumsinya kita punya 3 kue. Kita akan bagi ke 5 orang. Nih misalnya kuenya berbentuk bulat. Kita bahagi ke 5 orang ya. Misalnya kalau kuenya berbentuk kotak saja dia lebih mudah. Hehe. Tunggu ya, kita pilih pen dulu. Misalnya ini kuenya. Anggap saja lurus ya. Kita bahagi 5. 1, 2, 4, 5. Nah, terus kemudian yang satunya lagi, anggap saja ini kotaknya persegi panjangnya sama. Kita bahagi 6. Tuh. Nah, jadi ini agak kurang simetris gambarnya. Jika kita mau bagi kuenya, ini tengahnya ya. Perjelas lagi gambarnya. Tuh kan. Nah, jadi di sini bilangan X 5. Oh, salah, kebalik. Ini yang 6. Ini yang 6. Kemudian ini yang 5. Kan X lebih besar dari Y ya. Nah, di sini yang 6 yang ini, yang 5 ini. Berarti pecahan tandanya itu kan berarti kalau kita lihat gambarnya ini, yang 5 lebih besar ya bagiannya. Jadi di sini tandanya itu kurang dari. Jadi 3/6,
3 per X kurang dari 3 per Y. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu kue, terus kita bagikan ke lebih banyak orang, tentu saja setiap orang mendapatkan kue yang lebih kecil. Sedangkan kalau misalnya kita bagi ke orang yang lebih sedikit, setiap orang akan mendapatkan kue yang lebih besar, begitu. Jadi di sini jawabannya 3 per X kurang dari 3 per Y. Jadi kalau misalnya penyebutnya itu lebih besar, tentu saja pecahan tersebut lebih kecil dari pecahan yang lebih kecil penyebutnya. Kemudian contoh soal yang keempat ini, pada sebuah kelas terdapat 25 orang siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa perempuan dalam kelas tersebut adalah A 4 per 8, B 15 per 40, C 5 per 8, D 25 per 40. Jadi total siswanya itu adalah 25 ditambah 15, yaitu 40 siswa. Kemudian siswa perempuannya berapa? Pecahan untuk menyatakan banyaknya siswa perempuan, yaitu total siswa perempuan dibagi total siswa keseluruhan. Jadi di sini total siswa perempuan adalah 15 siswa. Jadi 15 per total siswa keseluruhan itu adalah 40. Jadi jawabannya B ya. Kemudian contoh soal yang kelima, pada sebuah kelas terdapat 22 orang siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan perbandingan siswa perempuan banding siswa laki-laki adalah A 22 per 10, B 5 per 11, C 11 per 10, D 11 per 5. Nah, jadi untuk siswa laki-laki itu ada 22 siswa dan siswa perempuan ada 10 siswa. Jadi untuk menyatakan perbandingan siswa perempuan dibanding siswa laki-laki adalah 10 per 22. Atau kalau kita sederhanakan, kita lihat nih, 10 bisa dibagi berapa? Kemudian 22 bisa dibagi berapa ya? Dimana angka tersebut sama, jadi kita memberi perlakuan yang sama. Jadi di sini kita lihat 10 itu faktornya itu ada 1, 5, kemudian 10. Kalau 22 itu 1, 2, 5, dan 10. Kemudian kalau 22 itu 1, 11, 1, 2, 11, dan 22. Nah, kita bisa bahagi dengan 2 kan, angka yang sama. Berarti 10 dibagi 2, 5. 22 dibagi 2, 11. Jadi jawabannya itu adalah B, 5 per 11. Kemudian contoh soal yang keenam, membandingkan pecahan. Pada pecahan berikut, manakala yang memiliki nilai ekuivalen? Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, nilai ekuivalen adalah nilai pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, kita lihat dari yang A. Untuk yang A ini, kita lihat angkanya ada 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 6. Jadi kita akan menyederhanakan pecahan ini ya. Kita lihat lagi. 1 per 2 sudah paling sederhana, jadi dia tetap 1 per 2 bentuknya. 2 per 4 kita sederhanakan, kita bahagi dengan 2. 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, jadi bentuknya sama ya untuk 1 per 2 dan 2 per 4. Kemudian 4 per 6 ini kita bahagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Nah, jadi ini tidak memiliki nilai ekuivalen ya, karena 4 per 6 itu bilangan sederhananya bukan 1 per 2, melainkan 2 per 3. Kemudian yang selanjutnya, yang B, kita lihat di sini 2 per 3, 4 per 6, dan 8 per 12. Kita lihat bentuk paling sederhananya, dari 2 per 3 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi bentuknya tetap 2 per 3, 4 per 6 itu bisa sederhana, kita bahagi dengan 2, jadi
4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, bentuknya sama nih untuk dua bilangan ini. Kemudian yang 8 per 12. 8 per 12, kalau kita coba bahagi 2. Misalnya di sini 8 per 12. Kita bahagi 2 atasnya, itu jadi 4 per 6. Nah, belum bentuk sederhananya nih. Kita bahagi 2 lagi, jadi 2 per 3. Nah, jadi untuk bilangan yang B ini bentuk sederhananya sama, 2 per 3, 2 per 3, dan 2 per 3. Jadi jawabannya B ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan pecahan dari yang terbesar nih. Terdapat A dan B. Ya, kita mulai dari yang A ya. Jadi kita akan menyamakan penyebut, tetapi terdapat 4 pecahan. Kalau sebelumnya kan hanya 2 pecahan ya. Jadi di sini kita samakan penyebutnya 1 per 10, 9 per 40, 3 per 20, dan 6 per 30. Nah, di sini kita akan menyamakan penyebutnya. Nah, jadi kita lihat dulu di sini 10, 40, 20, dan 30. Kalau 10 itu kita bisa bahagi, faktornya itu 1, kemudian 1 dikali 10 itu 10, jadi 10, kita bisa bahagi 2, 2 dan 5. 2 kali 5 itu 10. Kemudian 40, ini ada banyak faktornya, 20 juga ada banyak, 30 juga. Nah, kalau misalnya begini, mudahnya itu kita lihat aja bilangan yang terbesar. Di sini 40 dan 30. Nah, 40 dan 30 ini jadi kita samakan penyebutnya antara 40 dan 30. Karena 10 dan 20 ini 40 bisa bagi 10, 40 bisa bahagi 20 juga. Nah, di sini kita lihat 40 dan angka 30. 4 dan 3. 4 kali berapa ya? Bisa ketemu sama 30 di sini. Kalau misalnya kita ambil angka 4, kemudian 8. Kalau 80 kan 80 nggak bisa dibagi 30. Kemudian kalau misalnya 100, kalau misalnya 90 nggak bisa bahagi 40. 90 nggak bisa dibagi sama 40, bukan tidak menjadi bilangan bulat. Nah, kemudian kalau misalnya 100 bagi 40 juga masih ada sisa. 100 bagi 30 ada sisa. Kalau 110 juga masih ada sisa. Kalau 120 habis dibagi 40 jadi 3. Kalau 120 bagi 30 habis juga jadi 4. Kalau 100 dibagi 10, 120 dibagi 10 habis jadi 12. Kalau 120 dibagi 20 habis juga jadi 6. Jadi kita akan menggunakan penyebutnya 120. Ini kita bersihin dulu. Jadi penyebutnya yang akan kita gunakan adalah 120. Nah, jadi 1 per 10 untuk jadi 120 penyebutnya 10 harus dikali dengan 12. Jadi kita akan kali 12
untuk pembilang dan penyebutnya. 1 dikali 12 itu 12, 10 dikali 12, 120. Kemudian 9 per 40. 40 harus dikali 3, kemudian jadi 120. Jadi 9 juga kita kalikan dengan 3. Jadi 27 per 120. Kemudian 3 per 20 juga harus kita ubah penyebutnya jadi 120. 20 harus dikali 6 menjadi 120, dan 3 juga harus kita kali dengan 6, jadi 18 per 120. Kemudian 6 per 30. Nah, 30 harus kita kali dengan 4, jadi 120. Jadi 6 kita kali juga dengan 4, jadi 24 per 120. Jadi di sini kalau kita urutkan dari yang paling besar itu, berarti yang paling besar itu 27 per 120. Kemudian selanjutnya 24 per 120. Kemudian ini aku salah ya, ini ada satunya, jadi 18 per 120. Kemudian 12 per 120. Kalau misalnya kita ubah bentuknya lah, kita samakan bentuknya, berarti di sini yang paling besar itu 27 per 120 atau 9 per 40. Kemudian 24 per 120 atau 6 per 30. Kemudian yang selanjutnya itu 18 per 120 atau 3 per 20. Kemudian 12 per 120 atau 1 per 10. Mudah kan? Nah, jadi untuk yang B ini sama juga sama seperti yang A, kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan cari penyebutnya dulu. Dari angka 2, 3, 4, dan 5. Untuk lebih mudahnya, kita bisa kalikan saja angka-angka ini. Jadi misalnya di sini 4 dikali 5, 20. 4 kali 5, 20. 20 bisa dibahagi dengan 5? Bisa. 20 bisa dibahagi dengan 4? Bisa. 20 tidak bisa dibahagi dengan 3. 20 bisa dibahagi dengan 2. Jadi, angka 20 tidak bisa digunakan. Kemudian, ini kan tadi 4 kali 20. 4 kali 5, 20. Nah, 20 dikali 3, 60. Kita coba dengan angka 60 ya. 60 bisa dibagi 5, bisa 60 bagi 5 itu 12. 60 dibagi 4 bisa 60 dibagi 4 itu 15. 60 bisa dibagi 3, bisa 60 dibagi 3 itu 20. 60 bisa dibagi 2, bisa 60 dibagi 2 itu 3. 60 dibagi 2 itu 30. Nah, jadi kita akan menggunakan angka 60 untuk penyebutnya. Di sini kita samakan penyebutnya dulu. 1 per 2 untuk jadi 2 untuk jadi 60 harus kita kalikan dengan 30. Sehingga di sini 1 kita kalikan dengan 30, 30 per 60. Kemudian 2 per 3, 3 harus dikali dengan 20 sehingga menjadi 60. Sehingga 2 juga kita kalikan dengan 20, sehingga ini menjadi 40 per 60. Kemudian selanjutnya 3 per 4 harus kita kalikan dengan 15, 4 harus kita kalikan dengan 15 untuk menjadi angka 60, sehingga 3 juga kita kalikan dengan 15, sehingga angka untuk pecahannya itu yang senilai 45 per 60. Kemudian selanjutnya 4 per 5. 5 harus kita kalikan dengan 12 untuk menjadi 60. 4 juga harus kita kali dengan 12, sehingga nilai yang ekuivalen dengan 4 per 5 adalah 48 per 60. Jika sudah begini, dengan mudahnya kita tinggal melihat pembilangnya untuk mengurutkan pecahan-pecahan tersebut. Jadi di sini kita lihat yang paling besar itu adalah angka 48. Jadi yang pertama itu yang paling besar 48 per 60. Kemudian yang kedua
adalah 45. 45 per 60. Kemudian yang ketiga adalah 40 per 60. Kemudian yang terakhir adalah 30 per 60. Jika kita urutkan, berarti 48 per 60 itu sama dengan 4 per 5. Kemudian 45 per 60 itu sama dengan 3 per 4. Kemudian 40 per 60 itu sama dengan 2 per 3. Kemudian 30 per 60 itu sama dengan 1 per 2. Jadi urutannya adalah 4 per 5, 3 per 4, 2 per 3, 1 per 2. Jadi pembelajaran kita mengenai pecahan sudah selesai, mengenai membandingkan pecahan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini, komen jika kalian memiliki masukan, share video ini ke teman-teman kalian biar semakin bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Di sini ada latihan soal 1. Nyatakan bentuk pecahan dari ini. Tadi sudah kita bahas. Latihan soal 2 juga sudah. Dan latihan-latihan soal selanjutnya. Jadi kalian bisa pause video ini untuk lihat latihan soalnya. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian. Dan di video yang terakhir itu kakak akan share ke kalian jawaban dan cara mengerjakan latihan-latihan soalnya ya. Jadi kalian bisa lihat latihan-latihan soal ini dan bisa kalian kerjakan. Dan nanti di video pembahasan latihan soal mengenai materi pecahan kalian bisa melihat jawabannya. Jadi kalian bisa konfirmasi lagi apakah sudah benar atau belum, dan kalau belum, kalian salahnya di mana, dan kalian bisa pelajari lebih lanjut. Terima kasih.